Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Lubis, NPM 23511084. Saya akan mempresentasikan hasil bab 6 aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis. Memahami lingkungan industri adalah kunci dalam setiap studi kelayakan bisnis. Analisis ini membantu kita mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan membentuk strategi dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan organisasi, eksternal, dan industri. Lingkungan eksternal, lingkungan yang lebih luas di luar operasi langsung perusahaan, mencakup faktor-faktor umum yang mempengaruhi semua industri. Kedua, lingkungan industri, faktor-faktor yang secara spesifikasi langsung mempengaruhi operasional serta daya saing dalam suatu industri. Kedua lingkungan ini saling terkait dan esensial untuk dianalisis guna mendapatkan gambaran kelayakan bisnis yang komprehensif. Baik, kita masuk ke faktor-faktor lingkungan umum, yaitu satu faktor ekonomi, yaitu meliputi inflasi, suku bunga, PDB, dan tingkat tabungan yang membentuk iklim investasi dan daya beli. Kedua, itu ada faktor sosial, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi preferensi konsumen dan tren pasar. Ketiga, itu ada faktor politik dan hukum, yaitu ada regulasi pemerintah, kebijakan industri, dan undang-undang yang menetapkan batasan dan perlindungan bisnis. Keempat, itu ada faktor teknologi, kemajuan teknologi yang menciptakan peluang inovasi produk, jasa, dan proses serta ancaman disrupsi. Kelima, itu ada faktor demografi, yaitu ukuran populasi, distribusi pendapatan, dan komposisi etnis yang mempengaruhi ukuran dan karakteristik pasar. Baik, selanjutnya kita masuk ke 5 kekuatan persaingan Porter dalam industri, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, persaingan antar pesaing. Kelima kekuatan ini atau yang disebut extended rivalry sangat menentukan intensitas persaingan dan kemampuan laba dalam suatu industri. Ancaman masuknya pendatang baru dan hambatan masuk. Pendatang baru membawa kapasitas dan keinginan merebut pangsa pasar yang dapat mengganggu stabilitas industri. Hambatan masuk adalah faktor yang membuat sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Itu satu, ada skala ekonomi, yaitu biaya unit turun dengan volume produksi tinggi memaksa pendatang baru untuk memilih antara produksi besar atau biaya tinggi. Kedua, diferensiasi produk, loyalitas merek, periklanan, dan pelayanan yang kuat dari pemain lama menjadi penghalang. Ketiga, persyaratan modal, kebutuhan investasi awal yang besar, terutama yang tidak dapat dipulihkan. Keempat, itu ada biaya peralihan pemasok, tingginya biaya yang harus ditanggung pembeli saat beralih pemasok. Kelima itu ada akses ke saluran distribusi, sulitnya mendapatkan akses ke saluran distribusi yang sudah dikuasai. Keenam, itu ada kebijakan pemerintah, peraturan yang membatasi atau melanggar masuknya pemain baru. Baik, kita lanjut masuk ke intensitas persaingan dalam industri. Persaingan tidak hanya terbatas antara perusahaan sejenis, melainkan juga melibatkan kekuatan lain yang menentukan dinamika pasar. Pendatang baru ingin merebut pangsa pasar yang ada. Keberhasilan mereka tergantung pada hambatan masuk dan reaksi persaing. Barang substitusi, produk atau jasa alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang berbeda. Ketiga, itu ada daya tawar supplier, kemampuan pemasukan untuk menaiki harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Keempat, itu ada daya tawar pembeli, kemampuan pembeli untuk menekankan harga atau menuntut kualitas yang lebih baik. Persaingan paling sengit terjadi antara perusahaan sejenis yang berkompetisi dalam harga, kualitas, inovasi, dan layanan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.